Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Yang saya bangga muliakan kepada teman-teman seperjuangan. Pada siang hari ini, saya akan mengulas kembali hasil buku review saya yang ke-10. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya perkenalkan nama. Nama saya Daniel Darabali, NIM 1734030019, kelas B reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, adapun buku yang saya presentasikan pada siang hari ini yaitu yang berjudul Bagaimana Memahami Masalah Sosial. Pertama, studi tentang problem sosial. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, obat-obatan, dan semua lainnya masalah ditangani di sini. Namun, justru karena topik-topik ini begitu akrab, mereka sering tidak dipahami, kurangnya wawasan terjadi, terutama menjadi penyebab konvensional interpretasi peristiwa begitu mudah diterima. Mereka adalah akal sehat, namun bergantung pada penjelasannya yang tampak bisa saja ahli tidak membawa kita jauh masalahnya, seperti yang dikatakan Radal Collins bahwa untuk setiap penafsiran yang masuk akal biasanya ada berbagai berpose pandangan yang sama masuk akal bagi mereka yang percaya itu. Perbedaan seperti itu sulit diatasi tanpa bukti dan kerangka kerja. Untuk mengajukan pertanyaan tentang bukti itu, menganalisis masalah sosial yang dipilih. Tujuan adalah untuk membantu Anda melihat keluarga pelajaran tentang hal baru. Nah, kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek akrab telah beberapa aspek yang tidak semuanya jelas terlihat. Ini pasti soin urusan keuangan. Untuk mengambil contoh basic, kebanyakan orang belajar untuk tidak menerima presentasi sebuah perusahaan telepon secara langsung. Sejak lama sebenarnya biaya kemiskinan sering secara signifikan lebih tinggi dari pelanggan yang dituntut percaya ketika mereka mendaftar untuk layanan. Namun wawasan ini juga berlaku untuk masalah yang lebih serius seperti hubungan intim. Pada titik tertentu, masing-masing anak-anak, saya telah mengakhiri pernyataan dengan dan itulah kebenaran. Sayangnya, kadang-kadang ternyata ada unsur-unsur penting dari kebenaran tidak dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang mencoba untuk menembus melalui celah penjelasan otomatis yang diberikan oleh anak-anak, pasangan, pramuniaga, dan yang lain agar menemukan elemen yang tidak jelas dari prestasi mereka. Sosiolog melakukan hal yang sama menggunakan sudut pandang ilmu sosial. Sebagai salah satu pendiri sosiologi, Emil Durkheim berkomentar, sebuah ilmu masyarakat kadang-kadang menyebabkan orang melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda yang biasa. Untuk tujuan ilmu apapun adalah untuk membuat penemuan, dan semua penemuan seperti itu lebih atau kurang marak pendapat diterima. Untuk banyak orang menganggap problem aborsi itu sederhana. Ini adalah pembunuhan bagi yang lain. Problemnya juga sederhana. Pembatasan terhadap aborsi menyangkal perempuan hak mengontrol kesuburan mereka dan karena menjaga mereka di sama untuk pria. Perhatian bahwa kedua posisi adalah sikap moral dan masing-masing tampak seperti akal sehat. Kepada para penganutnya pasti ada
beberapa masalah itu tidak jelas. Tantangan kita dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ilmu sosial adalah untuk mencari tahu siapa mereka agar tidak tertipu oleh keakraban. Sosiologi mewawancara satu cara untuk mengatasi kesulitan ini diungkapkan secara formal. Sosiologi dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melihat kehidupan sosial sebagai jelas mungkin, memahami berbagai dimensi, dan melakukan tanpa terpengaruh oleh harapan dan ketakutan pribadi. Meskipun ini adalah kompleks tugas dan tidak setiap analisis sosiologi mengarah pada penjelasan wawasan. Sosiologi paling baik menggunakan orientasi membingungkan yang membutuhkan pengamat di luar akal sehat. Penyesalan menerima kebijakan, pesannya sebagai Peter Weger berkomentar bahwa keadaan tidak seperti kelihatan seperti yang dikemukakan. Saya jelaskan, data dalam bentuk pengamatan sistematis adalah alat pencegahan kehamilan untuk memastikan atau melewati apa yang tampaknya masuk akal. Hal ini menunjukkan beberapa sering terjadi kondisi berbahaya dan konsepnya benteng. Data biasanya menyebabkan pernyataan. Salah satu tujuan saya dalam buku ini adalah mengajari Anda bahwa jawaban terhadap pertanyaan bergantung pada sudut pandang Anda. Untuk menggambarkan betapa pentingnya sudut pandang, bayangkan Anda apakah mengambil kursus dalam sejarah ini. Seni dari harus melakukan penelitian pada salah satu lukisan karya pelukis ini, Imis. Nah, salah satu sudut visi akan melibatkan penggunaan Vexolingkup untuk menganalisis komposisi kimia cat karena karya Polygon ditandai dengan warna-warna cemerlang. Pendekatan lain adalah menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa teknik sikat artis karena maksud menggunakan pukulan yang berat dan menyala. Sudut pandang ketiga adalah untuk dengan mencermati gambar itu dari jarak dekat untuk melihat bagaimana gambar-gambar itu menyatu. Akhirnya Anda bisa bergeser sejauh beberapa meter untuk melihat pemandangan. Dua langkah terakhir ini penting karena seperti banyak karya erensionis, apa yang dilihat para penonton dari berbagai jarak, masing-masing sudut penglihatan ini memberikan informasi yang berbeda namun saling melengkapi. Setiap tingkat analisis valid dan mungkin mengkombinasikan mengarah pada wawasan yang lebih luas tentang lukisan itu. Saya menekankan sudut visi individu struktural yang bila dipadukan menyediakan pandangan yang lebih lengkap mengenal masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita. Misalnya salah satu faktor yang surut menjelaskan mengapa orang-orang menggunakan narkoba adalah stres yang disebabkan oleh pengangguran, yaitu problem pribadi. Namun seperti yang saya berpendapat, informasi ini mengatakan sedikit tentang mengapa begitu banyak orang-orang menelan zat berbahaya. Untuk mengatasi masalah itu perlu melihat faktor-faktor struktural. Ternyata semua masyarakat makmur menggunakan narkoba dalam kadar yang relatif tinggi, maka pasti ada sesuatu tentang struktur sosial yang makmur yang menyebabkan banyak orang pemakaian narkoba atau pemakaian narkoba dipertimbangkan bersama. Kemudian kedua sudut penglihatan ini yang saya jelaskan secara lebih terperinci dalam beberapa saat memberikan cara-cara pemahaman yang saling melengkapi. Akan tetapi sekarang ini perlu
perlu ada definisi tentang problem sosial. Nah, proses penentuan topik kita tidak hanya mengilustrasikan pentingnya melihat pokok bahasan yang familiar dengan cara-cara baru, itu juga menunjukkan beberapa karakteristik dasar Amerika Serikat. Nah, penggunaan kesadaran bermotor menciptakan polusi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil turut menyebab efek rumah kaca, pemanasan atmosfer yang dapat menghasilkan dislokasi ekonomi signifikan di masa depan. Perubahan ini berarti bahwa mobil pada dasarnya lebih berbahaya bagi kehidupan manusia daripada narkoba. Lagi pula orang kali lebih besar kemungkinan mati karena menggunakan mobil sebagai narkoba. Mungkin kita harus mengatakan tidak kepada pengguna mobil seperti yang sejauh bahaya. Bahaya datang dalam berbagai bentuk. Orang dapat terluka secara fisik, mereka dapat kehilangan uang atau kekuasaan, nilai moral mereka dapat tersinggung, atau lingkungan ini mereka tinggal dapat diredakan. Akan tetapi dalam setiap kasus, bahayanya harus berupa situasi faktual yang dimensinya dapat diuraikan dengan akurat. Orang-orang yang menyatakan bahwa narkoba adalah merupakan problem sosial harus melihatkan beberapa jauh penggunaan narkoba dan mobil serta konsekuensinya. Idenya adalah seperti yang saya tekankan, kemudian deskripsi. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.